Baik, selanjutnya adalah penggaris segitiga. Penggaris segitiga ini terdiri dari satu pasang. Penggaris ini banyak tersedia di toko buku atau alat tulis. Perlu kalian ketahui bahwa penggaris segitiga ini terdapat dua kategori, yakni penggaris segitiga 45 derajat dan penggaris segitiga 30 derajat dan 60 derajat. Kedua kategori tersebut umumnya memiliki fungsi yang hampir sama dan memiliki siku-siku. Ini adalah gambar dari satu pasang penggaris segitiga. Perlu saya jelaskan di sini, untuk jenis yang pertama ini adalah penggaris segitiga yang memiliki ukuran sudut. Untuk ini adalah siku-siku, maka sudut yang terbentuk dari penggaris ini adalah sudut 90 derajat. Nah, kemudian untuk sudut yang berikut ini, penggaris ini memiliki sudut dalam ini 30 derajat, sehingga sudut yang ketiga akan memiliki nilai sudut 60 derajat. Nah, apabila kalian pelajari nilai matematika dalam suatu bidang segitiga, maka sudut dalam yang terbentuk berjumlah 180 derajat. Bisa kita buktikan dengan menjumlahkan dari ketiga nilai sudut ini. 90 derajat ditambah dengan 60 derajat ditambah 30 derajat, maka akan kumulatifnya nilainya 180 derajat sesuai dengan teori matematika. Untuk penggaris yang kedua, penggaris ini memiliki dua sudut yang sama. Di sini nilai sudut adalah 45 derajat sama dengan sudut yang di sisi satunya lagi, 45 derajat. Dalam rumus matematika juga sama. Dalam satu bidang matematika, sudut dalamnya akan berjumlah 180 derajat. Maka kalau ini 45 derajat dan ini juga 45 derajat, apabila kita jumlahkan berjumlah 90 derajat. Sehingga bisa kita ketahui bahwa sudut berikutnya lagi akan bernilai 90 derajat. Artinya, penggaris yang ini memiliki satu sudut siku-siku 90 derajat, yang ini 45 derajat, dan nilai sudut satunya lagi juga 45 derajat, atau biasa orang menyebutnya dengan penggaris sama kaki. Baik, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan kita praktekkan di sekolah. Nah, untuk apa penggunaan penggaris segitiga? Membuat garis vertikal dan garis horizontal. Caranya yaitu yang pertama, meletakkan dan merapatkan kedua sisi penggaris sehingga membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk membuat garis vertikal dan garis horizontal, kita harus merapatkan dari kedua sisi penggaris segitiga sehingga kita akan mendapatkan bentuk sudut 90 derajat. Kemudian memastikan kedua penggaris dalam posisi rapat dan tidak bergeser. Kemudian membuat garis vertikal dengan menarik garis pada penggaris yang kedua. Selanjutnya, menggeser penggaris ke kiri atau ke kanan sejajar dengan garis yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, ilustrasinya begini. Jika kita ingin membuat garis 90 derajat, artinya apa? 90 derajat itu artinya sudut siku-siku. Nih, kita harus menggabungkan dari dua jenis penggaris ini. Digabungkan, kemudian tidak boleh bergerak satu sama lainnya, sehingga bisa kita buat garis siku-siku atau bernilai sudut 90 derajat. Untuk membuat nilai atau sudut 90 derajat yang lainnya lagi, kita tinggal menggeser ke kiri atau ke kanan. Maka akan didapatkanlah garis yang tegak lurus atau 90 derajat sesuai dengan yang kita inginkan. Tinggal kita geser ke kiri, kemudian kita tarik garis, maka garis-garis yang kita sudah buat ini akan memiliki nilai sudut 90 derajat atau garis yang tegak lurus bidang datar atau bidang gambar. Baik, kita lanjut dulu. Nah, ini juga ilustrasinya sama untuk garis yang vertikal. Kalau gambar tadi yang horizontal, ini untuk 90 derajat garis yang vertikal. Kemudian kita masuk ke alat selanjutnya, yaitu mal gambar. Mal gambar digunakan untuk memudahkan dan mengefisiensikan waktu dalam pengerjaan gambar dalam bentuk lingkaran-lingkaran kecil, elips, segi enam, dan garis-garis lengkung lainnya. Mal yang beredar saat ini banyak terbuat dari plastik dan mika bening. Ukurannya juga dibuat berdasarkan standar yang biasanya ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia atau SNI. Nah,
jenis-jenis mal ada 5 jenis. Yang pertama, mal huruf dan mal angka. Mal huruf dan angka adalah sebuah alat gambar yang digunakan untuk menggambar huruf dan angka sesuai dengan judulnya. Mal huruf gunanya untuk menggambar huruf atau membuat huruf, mal angka untuk membuat angka, agar diperoleh tulisan yang rapi dan seragam dan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh ISO. Oke, lanjut. Nah, ini contoh mal huruf atau mal angka. Bisa kita lihat di sini, ini sudah tersusun huruf-huruf yang kita inginkan, mulai dari huruf A sampai huruf Z atau alfabet. Nah, ini huruf, kemudian ada juga yang angka 0 sampai angka 9. Tujuannya apa? Memperoleh tulisan yang rapi dan seragam. Nah, yang kedua adalah mal lengkung. Mal lengkung berfungsi untuk melukiskan garis-garis lengkung istimewa yang tidak bisa dilukiskan oleh jangka atau alat lainnya, seperti garis lengkung, diagram, dan grafik. Nah, ini gambar atau jenis-jenis mal lengkung. Bisa kalian jumpai juga kalau kalian ingin membelinya di toko buku, banyak tersedia. Ini untuk membuat garis lengkung, diagram, atau grafik. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, mal lingkaran. Tujuannya untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil selain menggunakan jangka, juga dapat dilakukan dengan mal lingkaran. Lingkaran kecil yang dapat dibuat dengan menggunakan mal lingkaran mulai dari diameter 1 mm sampai dengan ukuran 36 mm. Nah, ini bentuk dari mal lingkaran. Ukuran terkecilnya adalah 1 mm, kemudian yang terbesar adalah 36 mm. Ini ukuran apa? Ukuran dari diameter lingkaran. Mal bentuk. Mal bentuk digunakan untuk membuat gambar geometri dan simbol-simbol tertentu dengan cepat. Nah, ini kira-kira bisa kalian lihat di sini gambar mal bentuk seperti ini untuk membuat gambar geometri atau simbol-simbol tertentu. Lanjut. Yang kelima, mal elips. Mal elips digunakan untuk membuat bentuk elips-elips. Sama dengan mal lingkaran, mal elips juga dilengkapi dengan 4 garis sumbu. Nah, ini mal elips. Penggunaannya hampir sama dengan mal lingkaran, hanya saja mal elips ini gambar yang dihasilkan ya gambar berbentuk elips. Kalau tadi berbentuk lingkaran, kalau ini elips. Nah, selanjutnya alat gambar yang digunakan yaitu jangka. Jangka adalah alat gambar yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung pada kertas gambar sebagai pusat lingkaran dan yang lainnya berfungsi sebagai pensil untuk menggambar garis. Nah, yang satu kita gunakan atau kita tancapkan pada bidang gambar kita. Tujuannya apa? Sebagai pusat dari lingkaran. Kemudian yang bidang satunya lagi kita gunakan untuk menggambar sesuai dengan ukuran jari-jari atau diameter yang kita inginkan. Tinggal kita putar sesuai dengan pusat lingkaran. Oke, kita lanjut. Nah, ini kira-kira macam jangka. Nah, bisa kalian lihat di sini ada beberapa bentuk jangka yang biasa kalian jumpai di toko buku. Baik, berdasarkan penggunaannya, jangka terbagi atas 3, yaitu jangka besar, jangka menengah, dan jangka kecil. Jangka besar digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 100 sampai 200 mm. Untuk jangka menengah, ukurannya 20 sampai 100 mm dan untuk jangka kecil digunakan diameter 5 sampai dengan 30 mm. Jadi tergantung dari ukuran diameter yang kita inginkan. Kalau kita ingin membuat diameter 100 sampai 200 mm, maka kita menggunakan jangka besar sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, menggunakan jangka. Jangka digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur lingkaran. Jangka mempunyai 2 kaki ujung. Yang satu dari logam runcing, kemudian yang lainnya bisa diisi dengan ujung pensil atau trackpad.
Berikutnya adalah penghapus. Penghapus merupakan salah satu perlengkapan alat tulis atau alat gambar yang merupakan karet lembut yang mampu menghilangkan tanda yang dihasilkan dengan pensil. Penghapus ini jenisnya ada yang berwarna hitam dan ada juga yang berwarna putih. Fungsinya sama untuk menghilangkan atau menghapus tanda yang sudah kita buat yang menggunakan bahannya yaitu pensil. Nah, kira-kira ini adalah penghapus yang sering kita jumpai. Ada bermacam warna yang fungsinya untuk menghapus tanda atau goresan yang sudah kita buat menggunakan pensil. Kita lanjut. Nah, berikutnya adalah tugas mandiri untuk siswa-siswa semua. Ada 4 tugas mandiri yang akan saya berikan sebagai bahan latihan di rumah. Yang pertama, seluruh siswa diharuskan memiliki peralatan gambar sesuai dengan materi kita tadi. Yang pertama itu pensil, penggaris segitiga, mal busur, mal huruf, jangka, penghapus, dan yang jelas tentunya buku gambar A3. Adapun ini semua bisa kalian jumpai di toko buku. Kemudian yang kedua, buatlah rangkuman materi bab 1 tadi pada buku catatan kalian masing-masing. Yang ketiga, gambarkan 2 buah penggaris segitiga beserta nilai dari setiap sudut dari masing-masing penggaris tersebut. Keempat, buatlah ukuran kertas gambar A3 menggunakan 2 lembar kertas A4. Nah, untuk deadline kumpul tugasnya nanti akan saya informasikan lebih lanjut melalui media Google Classroom. Baik, sekian dulu video pembelajaran gambar teknik kita untuk bab 1 tentang materi perlengkapan alat-alat gambar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.